Jumpa lagi bersama kami di Astro Wicara. Kali ini bersama saya ada Tri Laksmana Astra Atmaja dari Space Telescope Science Institute. Dan kali ini kita akan bicara tentang penemuan terbaru dari Saturnus. Jadi Saturnus ini rupanya baru saja dinobatkan sebagai rajanya satelit di tata surya. Nah, kita akan cerita dengan Tri tentang penemuan baru ini. Apa kabar, Tri? Ya, baik di sini. Bagaimana kabar di sana? Baik juga dan senang bisa bertemu dengan Tri hari ini untuk bercerita lebih banyak terkait dengan pertemuan terbaru dari dunia astronomi yaitu satelit-satelit Saturnus. Jadi rupanya ada 128 satelit baru yang ditemukan di planet Saturnus. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana satelit-satelit ini ditemukan? Apalagi kan kalau dilihat ukurannya juga kecil-kecil. Ya, ini lagi-lagi apa? Ada rekor baru ya. Sekarang Saturnus punya berapa sekarang totalnya? 274 satelit. Dan ini memecahkan rekor baru dan kebanyakan ditemukan adalah satelit yang kecil-kecil, ya kan? Ya, Paling hanya beberapa kilometer kan garis tengahnya. Jadi bentuknya tuh nggak seperti bulan kita gitu, yang bentuknya bola gitu. Ini bentuknya lebih mirip kentang, ya kan? nggak Mhm. beraturan berarti ya. Mereka nggak beraturan karena gravitasi mereka nggak cukup kuat gitu untuk bisa apa membentuk menyerupai bola. Nah, berarti objek ini karena kecil begitu, hanya beberapa kilometer, berarti pasti sangat redup ya. Jadi pasti susah ini ya apa menemukannya. Tapi bisa ditemukan gitu. Jadi ini menggunakan teleskop di Hawaii oleh sekelompok tim gitu. Dengan menggunakan teleskop CFHT, teleskop Kanada, Prancis, Hawaii. Nah, ini ditemukan melalui berbagai survei gitu. Ya, cara menemukannya ya kita ambil aja foto gitu paling kan daerah di sekitar Saturnus, lalu kita cari objek yang pindah dengan cepat gitu. Kalau bintang dia pasti nggak akan banyak pindah kan gitu. Jadi kita ukur aja, kita cari ini, kita ambil gambar satu malam beberapa foto nih, plek 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 gitu, terus kita scan ada perubahan nggak? Kalau ada, nah ini mungkin objek baru. Nah, itu gitu cara nemukannya. Jadi ambil foto beberapa. Nah, itu sekarang lebih mudah karena ini agak jauh dari Saturnus. Jadi nggak ada apa kontaminasi cahaya itu dari Saturnus. Gitu cara cara nyarinya. Yang ingin saya tahu tuh gini, satelit-satelit ini kan bentuknya juga tidak beraturan, dia kecil banget. Nah, apa yang membuat para astronom kemudian menetapkan bahwa memang ini adalah satelit? Gitu. Jadi setelah setelah dia ditemukan dan kita ukur parameter orbitnya, ternyata kita temukan dia itu mengorbit planet Saturnus. Jadi itu eh, definisinya. Tapi eh, jadi dia nggak harus bentuknya bola atau apa gitu. Yang penting dia mengorbit suatu planet induk. Kalau dilihat pola apa polanya dia apa orbitnya yang eksentrik, berarti dia pasti punya sejarah yang berbeda dengan satelit-satelit yang eh, Saturnus yang lain gitu. Jadi seperti yang kita bisa lihat kalau yang gede-gede itu di apa itu ada kelompoknya sendiri, dia dia itu yang kita namakan satelit reguler. Nah, tapi yang kita yang kita baru ditemukan ini itu adalah satelit irregular. Jadi dia pasti punya sejarahnya sendiri yang berbeda. Ya, tapi dia tetap mengorbit eh, dia tetap mengorbit Saturnus. Kira-kira informasi apa yang kita bisa peroleh dari satelit-satelit ini dan apa gunanya informasi itu untuk pemahaman kita terkait tata surya? Atau mungkin lebih kecil lagi skupnya pemahaman kita terkait sistemnya Saturnus? Nah, dugaannya adalah sekarang satelit ini membentuk suatu kelompok sendiri. Dilihat dari pola pola orbitnya yang kurang lebih sama, tapi dia itu sepertinya punya suatu asal usul yang sama gitu. Jadi dugaannya adalah ini dulu ada suatu objek yang tabrakan dengan Saturnus atau dia dihancurkan oleh gaya pasang Saturnus gitu ya. Dan kemudian pecahan-pecahan kecil-kecil ini itu yang kemudian membentuk orbit yang kemudian
mengelompok membentuk kumpulan satelit ini. Nah, ini bisa kita ketahui dari bentuk dari orbitnya yang tidak tidak sama dengan bidang orbit dari rotasi Saturnus. Jadi dia orbitnya agak eksentrik. Apa artinya orbitnya eksentrik? Artinya dia orbitnya tidak menyerupai lingkaran. Jaraknya dari Saturnus itu berbeda, itu bisa berbeda. Kadang dekat sekali. Misalnya Saturnus, dia orbitnya eksentrik. Jadi kadang dia dekat, kadang dia jauh gitu. Dan juga kalau nggak salah ingat inklinasi orbitnya itu juga berbeda dengan inklinasi kemiringan orbitnya itu beda dengan uh, sumbu rotasi Saturnus. Jadi dia pasti punya kecenderungan ini biasanya disebabkan oleh dia misalnya karena habis tabrakan, kayak 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 gitulah. Jadi kenapa ini menarik? Ya, apa, ya ini salah satu bagian dari usaha kita untuk mempelajari asal-usul kata Surya dan bagaimana interaksi Saturnus sebagai salah satu raksasa gas itu berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi kita bicara soal asal-usulnya sendiri bahwa satelit-satelit ini bisa jadi merupakan pecahan dari tabrakan. Nah, tabrakan di sini apakah hanya bicara tentang tabrakan dari luar, misalnya asteroid dengan komet yang lewati Saturnus, ataukah ini juga bisa berkaitan dengan materi yang ada di cincin atau tabrakan dengan satelit yang ada di Saturnus? Nah, dugaannya eh, ini ini cukup baru gitu. Baru dalam artian ini mungkin terjadi beberapa juta tahun lalu gitu, atau beberapa puluh juta tahun lalu dalam sejarah tata surya. Ya, kalau kita bicara jutaan tahun gitu, ini tergolong baru. Jadi bisa jadi ini adalah materi luar gitu yang ter- terkena apa, tertarik oleh gaya gravitasi Saturnus, tapi kemudian dia mendekat sehingga menumbuk Saturnus, atau karena terlalu dekat dia hancur oleh gaya pasang. Nah, kalau kalau ini terjadi miliaran tahun lalu di awal apa ya, mungkin ini yang menjadi mungkin itu sudah apa, satelit ini kan orbitnya udah lumayan stabil lah gitu misalnya. Dia bisa berubah berubah misalnya menjadi bagian dari materi cincin ya, Saturnus. Tapi kayaknya ini karena interaksi dengan komet atau ya, dari luar sistem Saturnus. Penemuannya sendiri kan butuh waktu nih sekitar dari tahun 2019 sampai 2023. Dan rupanya dari apa 128 satelit ini 62 itu ditemukannya awalnya malah bukan oleh tim dengan tim yang menemukan 128 satelit Saturnus ini. Jadi mereka tim yang sekarang itu rupanya hanya konfirmasi, tapi sebelumnya juga udah ditemukan oleh Scott Shepard dengan teleskop Subaru. Kalau nggak salah kita sempat ngobrolin bagaimana Scott Oh iya. menemukan asteroid ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan sih sebenarnya, kenapa kita butuh waktu panjang untuk melakukan pengamatan dan menemukan sesuatu ini mungkin juga sekaligus memberikan insight bahwa pekerjaan para astronom itu nggak sekali ngamat langsung nemu gitu. Ya, memang ini apa, kadang-kadang pekerjaan ini butuh telaten ya, gitu karena objek yang dipelajari itu amat sangat redup, gitu. Jadi butuh pengamatan ulang gitu untuk memastikan bahwa ini memang benar dan bukan misalnya apa cacat kamera atau cacat instrumen gitu yang kemudian kita kita duga yang kemudian kita duga objek baru nyatanya hanya cacat instrumen. Kejadian seperti ini udah sering terjadi. Kita mengklaim menemukan sesuatu terus kemudian nggak muncul lagi gitu. Atau orang tidak bisa mereproduksi atau mengkonfirmasi apa yang diklaim gitu. Jadi kadang-kadang ini perlu pengamatan berulang. Itulah sebabnya ini kadang-kadang butuh waktu lama. Apalagi kemudian kalau ternyata apalagi kalau kita nggak tahu mesti mesti melihat ke daerah mana gitu dalam atau mesti melakukan pengamatan di daerah mana gitu di langit gitu. Nah, kalau kita mau mencari satelit baru Saturnus ya agak mudah lah cari aja di sekitar Saturnus kan gitu. Tapi kemudian eh, daerahnya juga cukup besar. Nah, itulah sebabnya itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya tuh penasaran nih gini, waktu cukup lama itu juga apakah sekaligus untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar ngorbit, bukan bagian dari materi cincin. Gimana kita Nah, bisa membedakan itu? ya kalau materi cincin kan posisinya udah jelas. Dia ada di sekitar daerah Khatulistiwa
Saturnus kan. Sementara kalau satelit irregular kayak yang baru jadi ditemukan, nah dia orbitnya eccentric. Nah, tantangannya kan sebenarnya bisa nggak kita eh, mengukur orbitnya dengan baik gitu. Nah, ini kan butuh pengukuran berulang gitu. Nah, terus kita bisa nemukan lagi nggak objeknya gitu di pengamatan berikutnya. Gitu. Kalau dia ternyata muncul lagi lah, lah, terus itu apaan? Gitu. Jangan-jangan itu apa? Jangan-jangan itu cacat ini, cacat lensa atau hanya draw. Biasanya yang berkali-kali penemuan itu kemudian dibatalkan, bukan dibatalkan sih, ternyata tidak terkonfirmasi itu planet-planet di bintang lain. Ya, gitu. Itu seringnya seperti itu. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini makanya kita kan juga harus apa ekstra hati-hati gitu. Jadi pengamatan berulang, kalau kita bisa mengukur orbitnya, dan kemudian muncul lagi setelah orbitnya diukur, kita bisa melakukan prediksi, oh nanti tanggal sekian, jam sekian dia akan berada di sini, terus kemudian kita ambil foto dari situ, kalau dia munculnya, oh iya ini benar nih. Ada kemungkinan nggak satelit-satelit ini kemudian lepas dari Saturnus? Bicara soal ukurannya yang sangat kecil, gravitasinya juga kecil, gimana nih kemungkinannya, Tri? Nah kalau misalnya ada objek lain yang lewat gitu, dia orbitnya bisa terganggu, nah dia bisa lepas gitu. Jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Jadi ini tergantung dari interaksi dengan eh, objek objek luar. Gitu. Kalau misalnya ada komet atau apa yang gaya gravitasinya cukup besar gitu, dia bisa mengganggu orbit dari satelit-satelit ini. Nah, dia bisa lepas dari sini, dari apa, dari ikatan gravitasi Saturnus. Jadi bisa dapat tambahan tambahan akselerasi. Oke. Jadi sistem yang cukup hidup ya, maksudnya apa? Ya, Ini karena ada banyak interaksi, jadi dia bisa terus menerus bertambah atau berkurang. ya menarik sih melihat sistemnya Saturnus. Jadi agak mirip dengan sistem tata surya kecil kan, apalagi kita kalau melihat pada bulan atau satelitnya yang lebih besar seperti Titan ataupun Enceladus yang punya kemungkinan bahwa bisa jadi ada apa kita mencari kehidupan di sana. Menarik sekali untuk mempelajari bagaimana Saturnus bisa memperoleh satelit yang baru dan kemudian pertanyaan lain adalah kita sekarang nemu 128 satelit dan akhirnya Saturnus punya 274 bulan. Nah, sekarang apakah di masa depan kita masih akan menemukan lebih banyak satelit di Saturnus ini ataukah ini bisa jadi jumlah yang udah fix atau gimana nih? Wah ya apa jumlah jumlah satelit di planet-planet raksasa ini kan selalu berubah ya. Kita dulu waktu SD harus ngapalin apa mungkin beberapa puluh gitu, itu juga yang besar-besar, tapi kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi kita punya teleskop yang lebih besar, ke- terus juga dengan detektor atau kamera yang lebih peka cahaya, kita bisa melihat objek yang semakin redup gitu. Gitu. Jadi mungkin ini akan bertambah lagi gitu. Apalagi kalau ternyata Saturnus ini punya riwayat tumbukan dengan objek. Jadi sebenarnya tuh mungkin masih ada ratusan objek masih lain yang mengorbit Saturnus dan menunggu untuk ditemukan gitu oleh teleskop teleskop generasi baru. Gitu. Menarik sih. Jadi itu Ya, jadi kayak medan medan asteroid gitu loh di sekitar Saturnus gitu. Sama seperti sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Ini di Saturnus tuh jadi kayak ada medan asteroidnya sendiri gitu. Jadi apalagi itu kayak kalau ada ya. objek-objek dari sabuk Kuiper lewat ya. Jadi ya apa itu itu mungkin nanti itu masih akan berubah lagi gitu. Apalagi mengingat ini apalagi mengingat nanti kita akan mengirim wahana lagi gitu apa ke ke situ. Jadi jumlah ini pasti akan bertambah. Berarti keberadaan Dragonfly ke depan itu benar-benar bisa menjadi memberikan perubahan pemahaman kita juga kali ya atau memperdalam pemahaman kita tentang sistem di Saturnus ya. Walaupun memang utamanya misi ini akan ke Titan kan. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang sempat ditanyakan ke Langit Selatan juga nih. Kenapa di Saturnus satelitnya bisa nambah segitu banyak?
Padahal kalau di Jupiter tuh Jupiter lebih gede. Kenapa bukan satelit terbanyak tuh bukan bukan di Jupiter? Walaupun kita tahu Jupiter juga sekarang punya 95 satelit dan itu terus bertambah kan. Jadi ya mirip sih sebenarnya dua planet ini tuh dinamis banget. Gimana, Trik? Ya, saya pikir mungkin itu lebih berbicara lebih lebih mengungkapkan tentang daerah di sekitar Saturnus eh, daripada Jupiter gitu. Maksudnya Saturnus lokasinya lebih jauh gitu. Eh, Kemungkinan besar dia dalam orbitnya itu di situ lebih banyak eh, simpanan atau reservoir dari materi-materi sisa-sisa pembentukan tata surya. Gitu. Jadi itu mungkin lebih berkata apa? Itu sebenarnya lebih mengungkapkan daerah sekitar sekitar Saturnus. Gitu. Nah, bisa jadi mungkin karena di daerah sekitar, jadi 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 kalau kita lihat asal usul eh, tata surya, gitu, ini kan ada banyak sekali apa kerikil-kerikil gitu yang kemudian menggumpal membentuk planet gitu. Nah, tapi kemudian ketika jabang bayi matahari itu kan menghembuskan angin bintang. Jadi kerikil-kerikil itu yang tidak sempat apa menggumpal membentuk planet kemudian terhembus gitu dan itu sekarang membentuk awan Oort yang ada jauh di luar tata surya, ada jauh di luar tata surya kita. Nah, sekali waktu materi-materi ini itu tertarik oleh gangguan gravitasi itu menjadi komet gitu. Nah, bisa j- eh, bisa jadi sebenarnya reservoir itu lebih banyak berada di Saturnus daripada di Jupiter. Ya, daerah daerah di Jupiter itu mungkin relatif lebih bersih. Gitu. Ya, barangkali kan begitu. Ya. Gimana dengan Nah, Uranus dan Neptunus? Uranus dan Saturnus kan jauh banget gitu kan. Jadi teknologi kita belum bisa melihat apa, berapa banyak satelit yang mereka punya selain yang bisa kita amati dengan teknologi sekarang. Dari perspektif Tri sendiri sebagai seorang astronom, kenapa sih penemuan ini menarik bagi masyarakat umum? Jadi bukan hanya untuk komunitas astronomi aja, komunitas astronom maksudnya. Nah, kalau kalau dari kalau ini kan sebenarnya sesuatu yang menurut saya itu lebih lebih nyata gitu ya. Misalnya Saturnus itu tetangga gitu. Ini menarik karena kita jadi mengenal lebih baik tetangga kita gitu. Kalau kalau kita bicara eksoplanet yang jaraknya apa puluhan tahun cahaya, ini kan terasa kayak terasa kayak coba. Kalau buat saya itu cukup abstrak gitu loh. Kayak gitu bintangnya juga di mana di langit gitu. Kita ke sana aja juga Nah, belum tentu gitu ya. ngelihat juga apa apa ngelihat pakai teleskop juga ya cuma bintang gitu aja gitu kan. Maksudnya apa eh, tidak tidak terasa sesuatu yang bisa 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 kita bayangkan gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat Jupiter, Saturnus gitu itu kan kita bisa lihat apa bentuknya gitu loh dengan teleskop gitu. Ya kan? Jadi itu terasa terasa lebih real gitu loh. Walaupun walaupun kita kita pribadi nggak akan bisa ke sana gitu loh. Tapi kita udah bisa kirim wahana yang bisa mencapai apa benda-benda ini gitu loh. Jadi itu terasa lebih dekat gitu, lebih dekat di hati gitu lah istilahnya kan. Gitu. Coba lihat anak-anak gitu. Apa misalnya baru belajar mengenai 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 langit gitu. Apa sih yang menarik itu pasti tata surya. Lihat foto Jupiter, foto Saturnus, kan kayak wow gitu. Jadi ketika ketika kita bisa apa, menemukan ini yang begitu detil itu sebenarnya kita mempelajari sesuatu mengenai seseorang yang dekat dengan kita gitu ya katakanlah tetangga gitu. Tangga satu Eh, kompleks gitu ya. kira-kira begitulah gitu. Tiba-tiba kita mengenal masa masa bisa mengenal ini dan juga mungkin kita juga bisa karena kita mengenal tetangga kita juga jadi mengenal lebih baik mengenai asal usul kita gitu kita sendiri gitu planet bumi dan isinya gitu kenapa karena
Jupiter, Saturnus, planet-planet ini itu tuh bukan hanya tetangga, tapi juga itu terbentuk bersama hampir bersamaan gitu. Jadi mungkin bukan hanya tetangga, tapi juga sebenarnya juga saudara gitu. Gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya kita mengenal lebih baik mengenai saudara kita. Apalagi kalau kita bicara jauh ke depan, mungkin abstrak juga, tapi miliaran tahun ke depan ya. Ketika matahari dia berevolusi, maka planet-planet ini yang akan berada paling dekat dengan matahari juga kan. Mungkin Hmm. malah masuk ke habitable zone. Ya, ya itu, nah, ya itu kita belum apa belum tahu juga ya Mm. lebih masa depan kita. Tapi itu sempat disinggung di film Interstellar kan. Tiba-tiba kita bikin koloni di Saturnus apa atau di Jupiter. Saturnus. Ya di Saturnus. Saturnus kan. Nah, jadi tiba-tiba ini jadi agak relevan kan. Oh ini rupanya tetangga tetangga kita nih apa ternyata punya segitu banyak satelit. Jadi kita sebenarnya juga udah bisa membayangkan gitu mengenai masa depan kita. Mungkinkah kita nanti misalnya punya punya koloni di Saturnus? Menarik untuk melihat masa depan eksplorasi luar angkasa sih sebenarnya. Karena sekarang pada dasarnya kita udah keluar dari tata surya dan kita juga sudah mengunjungi sampai ke sabuk Kuiper. Menarik sekali untuk melihat misi masa depan. Kira-kira selain Dragonfly Tree punya info lain nggak? Misi apa aja yang akan ke sana? Apakah akan ada misi untuk mempelajari Enceladus misalnya? Sejauh ini sih baru Dragonfly aja Hmm. gitu. Tapi dulu beberapa tahun lalu kita tuh sempat apa di waktu itu saya masih postdoc di Carnegie. Waktu kolega kolega saya lagi-lagi kolega saya Scott Shepard yang mempelajari apa yang langganan menemukan satelit Saturnus, dia sempat membicarakan tentang kemungkinan kita punya misi antara ke Uranus atau ke Neptunus. Kita harus pilih salah Oke. satu. Ya, karena ini misinya mau orbit gitu, seperti hampir sama kayak misi Galileo gitu atau Cassini gitu yang akan mengorbit kalau Galileo Jupiter, kalau Cassini Saturnus gitu. Nah, jadi yang terakhir kita mengirim wahana ke Uranus dan Neptunus itu kan hanya hanya terbang lintas kan, Ya, gitu. Jadi tapi ini lama sekali dulu tuh, mungkin kayak lima lima tahun 5-6 tahun lalu kita bicara ini apa, nggak tahu gimana nasibnya sekarang. Tapi terus ada ide untuk mengirimkan wahana yang akan mengorbit Uranus dan Neptunus. Kita harus pilih salah satu. Kenapa? Karena tidak akan bisa lagi keluar dari medan gravitasi eh, salah satu planet gitu. Jadi kalau misalnya kita kirim wahana untuk mengorbit Uranus itu nggak akan bisa keluar gitu. Gitu. Jadi waktu itu yang lagi diminta dari komunitas astronom adalah kita mau pergi kemana dulu nih gitu, karena masing-masing punya apa punya daya tariknya masing-masing nih. Di Uranus kita bisa mempelajari A, di Neptunus kita bisa mempelajari B. Nah, mungkin kita waktu itu perlu menunggu ke depan karena itu kan bicara misi, bicara juga tentang dana kan. ya, ya dana, niat niat politik dan segala rupa lah. Nah, mungkin pertanyaan terakhir aja untuk topik ini. Kira-kira mungkin nggak komunitas astronomi ikut terlibat dalam menemukan satelit-satelit yang kecil ini? Karena kan rata-rata untuk menemukan satelit seperti ini membutuhkan teleskop-teleskop yang cukup besar dan biasanya dilakukan oleh para astronom yang sudah terbiasa untuk menemukan satelit seperti misalnya tadi ataupun yang pembicaraan lalu tentang Scott Shepard. Ya, ini kalau ini tantangannya adalah ini sebetulnya jauh di luar kemampuan apa yang bisa apa alatnya itu jauh di luar apa yang bisa dibeli oleh astronom amatir gitu. Jadi ini butuh teleskop yang luar biasa besar gitu atau alat atau detektor yang lebih pekat cahaya. Jadi di situ sulitnya gitu. Ya, tapi mungkin eh, warga bisa bisa berpartisipasi itu misalnya lewat sains warga, citizen science gitu. Jadi misalnya dari data survei gitu yang langit yang
luasnya minta ampun itu ya berbagai gambar gitu. Coba aja disuruh lihat. Nah, ini apa? Ini satelit atau bukan? Gitu. Jadi warga diminta apa untuk menyeleksi misalnya berbagai objek yang menarik gitu yang bisa ditemukan misalnya oleh AI atau ini, nah terus kemudian itu diseleksi oleh manusia gitu. Tapi karena butuh apa, tenaga kerja yang besar gitu, jadi diserahkan ke warga melalui proyek citizen science. Jadi mungkin mungkin di situ partisipasinya. Kalau Hmm. lewat apa alat-alat apa yang dimiliki oleh astronom amatir sih kayaknya agak sulit ya. Tapi ya, tapi biasanya kita jangan meremehkan kemampuan astronom amatir. Karena kadang dengan mereka bisa ngembangin apa misalnya metode reduksi citra yang canggih gitu, kadang-kadang mereka bisa melakukan apa misalnya dengan stacking itu bisa melakukan imaging, bisa 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 melakukan sesuatu yang baru lah. Terima kasih Tri untuk obrolan kita hari ini dan kita akan lanjutkan lagi dengan topik lain pada waktu yang berbeda. Sama-sama, terima kasih juga untuk waktunya. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa.